Kita lanjutkan anak ibu, sekarang kita sudah ke subpokok bahasan yang ketiga di minggu ke-18 mengenai bab 7 Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kita sudah sampai ke minggu ke-18 ya. Ini subpokok bahasan yang ketiga, yaitu kita bicara tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai dapat Ibu bicarakan seperti ini nih gambarnya ya. Ibu bicarakan nih. Ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran dan tidak mengenal titik henti ya. Kemudian epistemologisnya nilai Pancasila sebagai pisau analisisnya atau tolak ukur kebenarannya. Jadi nilai Pancasila itu menjadi tolak ukur dalam mencari kebenaran, dan kebenaran itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena setiap ilmu itu tiada henti akan mencari kebenaran untuk memunculkan teori baru atau ilmu baru. Seperti itu. Kemudian ini masih Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dasar aksiologisnya nilai imperatif ilmu adalah nilai dalam penerapan ilmu itu, dalam imperatifnya itu adalah nilai-nilai Pancasila secara utuh. Jadi kelima sila itu harus ada di dalam ilmu dalam penerapannya. Seperti itu. Jadi kelima-lima sila itu harus ada. Itu artinya. Kemudian peran nilai pada setiap sila Pancasila ini ada 5 sila Pancasila. Sila yang pertama, manusia sebagai bagian alam, bukan pusatnya. Jadi, kalau bisa nih, bukan kalau bisa sih diwajibkan, ilmu yang ada itu tidak membahayakan alam. Karena manusia itu ada di alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kalau sebagai ciptaan Tuhan, alam yang kita punya ini jangan sampai memberikan dampak negatif buat alam dalam kita mempunyai ilmu. Karena kita bukan berarti manusia itu yang sebagai pusatnya, manusia itu malah bagian daripada alam. Jadi alam yang harus tetap dijaga dulu. Jadi lingkungan yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu harus dijaga. Jadi ilmu yang dibuat, ilmu yang diterapkan, ilmu yang dikaji, ilmu yang sudah didapat itu tidak boleh bertentangan dengan alam dan tidak boleh memberikan dampak negatif buat alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, itu maksudnya. Kemudian yang sila yang kedua, ilmu itu kan akan hasilnya kepada manusia dan ini selain tidak bertentangan dengan alam, juga tidak bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Seperti itu, jangan sampai ilmu yang kita buat itu memberikan dampak negatif buat kemanusiaan. Ya. Contohnya banyak nih. Ya, contohnya banyak ilmu yang memberikan dampak negatif buat kemanusiaan. Seperti itu. Misalnya senjata-senjata yang memberikan dampak negatif buat manusia atau adanya ketergantungan terhadap ilmu tersebut terhadap manusia. Nanti kalian bisa cari contohnya ke ibu. Kemudian yang ketiga, sila yang ketiga, nah yang penting ilmu yang ada itu tidak memberikan dampak negatif buat integrasi dalam berarti buat keutuhan dan keselamatan bangsa. Seperti itu, keutuhan dan keselamatan bangsa. Integrasi itu artinya jangan sampai ilmu itu mengganggu persatuan. Seperti itu. Jadi ketika ilmu itu diterapkan tidak memberikan dampak negatif untuk persatuan Indonesia Raya. Kemudian dalam penyebaran ilmunya yang namanya ilmu tersebut harus didiskusikan dulu. Jadi dalam artian harus mendapat penilaian positif dulu dari semua masyarakat Indonesia. Jadi kalau semua orang positif memberikan ilmu tersebut, berarti ilmu itu bisa diterapkan. Tapi kalau tidak, sebaiknya ilmu itu tidak diterapkan di Indonesia Raya. Kemudian sila yang kelima, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat. Jadi ilmu yang diterapkan itu tidak boleh memberikan dampak negatif buat individu dan masyarakat. Jadi individu merasa terbantu dengan adanya ilmu tersebut, bukan individu dengan adanya ilmu tersebut, malahan individu tidak terbantu. Seperti itu. Malahan individu dan masyarakat tidak memiliki kesejahteraan dalam
penerapan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu artinya tidak bermanfaat untuk masyarakat. Ilmu itu tidak bermanfaat untuk individu. Nah, kalau ilmu itu hanya bermanfaat hanya untuk sebagian individu, ilmu itu sebaiknya tidak diterapkan di Indonesia Raya. Jadi, yang pertama, ilmu itu tidak boleh merusak lingkungan alam. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu tidak boleh melupakan sisi kemanusiaan. Jadi tetap ada sisi kemanusiaannya, bahwa manusia itu lebih berharga daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan itu tidak boleh mengganggu persatuan, ya, dan keutuhan wilayah Indonesia. Kemudian ilmu itu tidak boleh diterapkan tanpa diskusi, tanpa didiskusikan atau tanpa diberitahukan dulu kepada masyarakat, agar masyarakat tahu ini ada ilmu ini. Kalau masyarakat tidak menginginkan ilmu itu ada, sebaiknya ilmu itu tidak diterapkan. Kemudian yang kelima, ilmu itu tidak hanya bermanfaat bagi sekelompok orang atau golongan tertentu, tapi ilmu itu sebaiknya ya bisa bermanfaat bagi semua kelompok. Seperti itu, dan tidak merugikan satu kelompok orang atau satu individu pun. Itu diharapkan dalam penerapan ilmu di Indonesia Raya. Nanti Ibu kasih kalian tugas ya mengenai cari iptek ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai penerapannya dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian berikutnya adalah slide yang terakhir ya. Peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila ini tadi yang Ibu bilang tadi, nih akhirnya ke sini ya. Akhirnya ke sini nih 5 hal ini. Kemudian iptek dengan nilai Pancasila sebagai faktor internalnya. Jadi harus dari benar-benar berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian nilai Pancasila itu sebagai normatifnya atau sebagai aturannya dalam penerapan iptek dan dalam pembuatan iptek ya. Kemudian iptek berakar dari budaya dan ideologi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi diharapkan ilmu pengetahuan yang dibuat atau ilmu pengetahuan yang diterapkan itu adalah memang berasal dari budaya Indonesia sendiri dan ideologi Pancasila, supaya dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nanti berikutnya Ibu akan kasih tugas kalian, carilah ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila yang akan Ibu berikan di minggu ke-18 ini. Ada pertanyaan mengenai ini, Ibu persilakan. Ya, ada pertanyaan? Ibu persilakan mengenai subpokok bahasan yang kita yang ketiga, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Terima kasih.